Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lulu Binarsi Hijrawati. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu saya sempat tidak membuat video dikarenakan sedang melaksanakan UTS dan sedang libur perkuliahan. Nah, di pertemuan kali ini, tepatnya di pertemuan 10, saya akan menjelaskan tentang pajak masukan dan pajak keluaran PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24 yang dimaksud pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP dan atau pemanfaatan perolehan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau import BKP barang kena pajak. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25 yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP tidak berwujud dan atau JKP. Nah, itulah pengertian dari pajak masukan dan pajak pengeluaran PPN. Kemudian ada juga Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Nah, kemudian Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Kemudian Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Nah, lalu dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak yang dikeluarkan, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, diingat ya, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka pajak lebih bayar. Nah, jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, maka pajak kurang bayar. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Nah, di PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Nah, di bulan Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 3 juta rupiah. Di bulan Februari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta rupiah. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 7 juta rupiah. Nah, di bulan Maret 2014, pajak yang telah dibayarkan saat perolehan BKP sebesar 6 juta rupiah. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 12 juta rupiah. Nah, di bulan April 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 5,5 juta rupiah. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 0 rupiah. Nah, di bulan Mei 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 10.960.000 rupiah. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 0 rupiah.
di bulan Juni 2014 pajak yang telah dibayar saat perolehan PKP sebesar Rp0, pajak keluaran yang telah dipungut sebesar Rp10.700.000. Nah, berdasarkan informasi di atas, mari kita hitung besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Mikita Cookies pada bulan Januari sampai bulan Juni 2014. Nah, kita jawab di sini. Jadi di bulan Januari 2014 pajak keluarannya sebesar 3 juta, pajak masukan sebesar 6 juta. Kita kurangi maka PPN lebih bayarnya minus 3 juta rupiah. Nah, di bulan Februari 2014 pajak keluaran sebesar 7 juta, pajak masukan sebesar 6 juta. Kita kurangi maka PPN kurang bayarnya 1 juta rupiah. Nah, kita kompensasikan PPN lebih bayar di bulan Januari 2014 sebesar 3 juta. Maka PPN lebih bayarnya minus 2 juta. Nah, begitu juga di bulan Maret sampai April perhitungannya sama. Jika misalkan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PPN lebih bayar. Namun jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka PPN kurang bayar. Dan jika ada kelebihan atau kekurangan, kita kompensasikan untuk PPN di bulan selanjutnya. Nah, perhitungan di bulan Mei sampai Juni pun sama seperti itu perhitungannya. Nah, itulah tadi cara menghitung pajak masukan dan pajak keluaran dalam PPN perkreditan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait PPN pajak masukan dan pajak keluaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.